Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai keberagaman budaya setempat. Mohon disimak ya adik-adik. Pengertian keanekaragaman budaya. Definisi keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi belahan dunia dengan banyak berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keberagaman budaya khususnya di Indonesia tidak dapat dipungkiri keberadaannya sendiri sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku bangsa. Pentingnya menghargai setiap budaya. Menghargai setiap budaya sangat penting karena memiliki beberapa alasan yang signifikan, yaitu yang pertama, pembelajaran dan pemahaman yang mendalam. Dua, menghormati hak asasi manusia. Tiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar budaya. Yang keempat, mempromosikan perdamaian dan toleransi. Kita lihat di gambar terdapat peta Sumatera Utara di mana titik wilayah yang menunjukkan tempat suku-suku di Sumatera Utara. Selanjutnya di sini kita akan mengetahui dulu pengertian dari suku budaya. Di mana pengertian dari suku budaya yaitu merujuk pada kelompok manusia yang mengidentifikasi diri mereka dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan mengacu pada ciri khas seperti budaya, bahasa, bangsa, agama, dan perilaku. Suku budaya merupakan golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya karena memiliki ciri-ciri yang mendasar dan umum yang terkait dengan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaan mereka. Nah, di sini ada penjelasan singkat tentang suku utama atau suku budaya yang ada di Sumatera Utara. Yang pertama itu ada suku Batak Toba. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar dari ciri khas rumah suku Batak Toba, yaitu di mana namanya Rumah Bolon. Rumah Bolon adalah rumah adat Batak Toba di Provinsi Sumatera Utara. Mengutip buku Asal-Usul, Silsilah dan Tradisi Budaya Batak Toba oleh Jonar TH Situmorang. Rumah Bolon adalah simbol dari identitas masyarakat Batak yang tinggal di Sumatera Utara. Bagian dalam rumah Bolon adalah ruangan besar yang terbagi atas kamar, tetapi tidak berarti ada pembagian ruang di dalam rumah Bolon. Ruangan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama Jabubona atau ruangan belakang di sudut sebelah kanan. Kedua ada Jabu Soding atau ruangan yang berada di sudut sebelah kiri yang berhadapan dengan Jabubona. Bisa kita lihat di sini ada gambar baju ciri khas dari Batak Toba. Nah, karakteristik dari bajunya adalah menggunakan kain ulos, baik bawahan atau atasan. Baju atasan pria bernama ampe-ampe, bawahannya adalah singkot. Sementara perempuan atasannya disebut hoba-hoba, bawahannya adalah haen. Penutup kepala pada pria disebut bulang-bulang dan wanita memakai tali-tali. Kebudayaan Batak Toba adalah kebudayaan yang sangat kaya, terdiri dari bahasa tradisional yaitu bahasa Batak Toba dengan dialeknya. Huruf Batak Toba, kesenian tradisional yaitu seni teater atau sigale-gale, seni tari atau tortor marembas, seni musik yaitu gondang dengan seperangkat alat musik tradisional atau disebut dengan uning-uningan. Selanjutnya yang kedua itu ada suku Batak Karo. Masyarakat Batak Karo di Sumatera Utara memiliki hasil budaya berupa rumah adat yang bernama Siwaluh Jabu. Namun Siwaluh Jabu diambil dari bahasa Karo, di mana Siwaluh berarti 8 dan Jabu berarti rumah. Sesuai struktur organisasi sosial di masyarakat Karo, rumah adat seperti Siwaluh Jabu idealnya dihuni oleh anak tanah atau marga yang mendirikan kampung atau ikatan-ikatan kalimubu pihak pemberi istri. Nah, di suku Batak Karo juga ada pakaiannya, yaitu kain uis gara dominan dengan warna merah. Tetapi ada pula kain uis gara yang berwarna putih dan hitam. Biasanya suku Karo mengenakan kain uis gara dalam kegiatan sehari-harinya dan digunakan pula untuk upacara adat resmi. Nah,
Usnipes adalah kain tipis yang dipakai oleh wanita Karo dalam menghadiri acara adat. Kadang kain ini juga digunakan beribadah ke gereja sebagai selendang pelengkap kebayanya. Yang ketiga yaitu suku Batak Simalungun. Nah, rumah adat Bolon Simalungun yaitu istana peninggalan kerajaan purba, dibangun pada tahun 1864 oleh Raja Purba XII Tuan Rahalim, seorang raja yang pernah berjaya di Simalungun pada pertengahan abad ke-19. Di rumah adat Batak Simalungun ini memiliki kolong yang tinggi sekitar 2 meter. Nah, kolong tersebut biasanya dipergunakan untuk memelihara hewan seperti babi, ayam, dan sebagainya. Oleh karena itu, disediakan tangga untuk masuk ke dalam rumah. Nah, di suku Batak Simalungun juga memiliki pakaian adat, mana pakaian adat Batak Simalungun tidak terlepas dari penggunaan kain. Biasanya disebut di kekhasan pada etnik Batak Simalungun adalah pada kain khas serupa ulos yang disebut hiau dengan berbagai ornamennya. Pada penutup kepala pria disebut gotong atau penutup kepala wanita disebut bulang. Dalam suku Batak Simalungun terdapat tari dan bahasa Simalungun disebut dengan tortor. Dalam kehidupan masyarakat, Batak Simalungun atau tortor berhubungan erat dengan berbagai upacara atau hiburannya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas dari suku Batak Pakpak. Rumah adat masyarakat Pakpak disebut sebagai sopo jonjong, yaitu sebuah rumah panggung terdiri dari ijuk sebagai atap yang bertingkat. Keunikan rumah adat Pakpak terletak pada bagian atapnya yang mirip seperti tanduk kerbau. Filosof rumah adat Pakpak sendiri pada atap rumahnya yang melambangkan sebagai kepahlawanan sehingga pemiliknya memiliki jiwa pahlawan yang kuat. Pakaian adat Batak Pakpak. Bagi perempuan dari suku Pakpak memiliki pakaian adat dengan nama Cimata, sedangkan pakaian laki-laki bernama Borgon. Ketika mengenakan pakaian adatnya, suku Pakpak juga menambahkan beberapa aksesoris seperti kalus yang terbuat dari emas dengan tambahan batu permata. Pakaian adat dari suku Batak Pakpak disebut pula sebagai baju merapi-api dengan modiminasi warna hitam. Bahan dasar pakaian adatnya adalah kain katun dengan perpaduan kain oles. Beberapa contoh tarian tradisional Pakpak yaitu tari tak-tak, anggun pola, tari tatak, muat kopi, tari tatak menabi page, tari tak-tak garo-garo, tari tak-tak penghisa tari. Selanjutnya yaitu kita akan membahas dari suku Batak Mandailing. Rumah adat Batak Mandailing disebut dengan Bagas Godang. Bagas Godang memiliki makna rumah besar, di mana Bagas memiliki arti rumah dan Godang memiliki arti besar. Bagas Godang sendiri dahulu merupakan tempat kediaman raja-raja yang memimpin suatu daerah. Bagas Godang berbentuk persegi panjang dengan jumlah tiang 26 buah. Bagian atapnya berbentuk limas dengan bentuk runcing di sisi kiri dan kanan. Bahan baku pembangunan Bagas Godang menggunakan kayu yang berkualitas tinggi sehingga masih bertahan selama ratusan tahun. Selanjutnya yaitu kita akan membahas pakaian adat dari Batak Mandailing. Pakaian adat Mandailing biasanya dipakai pada acara-acara penting seperti upacara adat, pernikahan, acara pertunjukan tari, dan sebagainya. Setiap suku memiliki ciri khas pakaian adatnya masing-masing. Begitu pula dengan pakaian adat Mandailing. Pakaian adat Mandailing biasanya dipakai pada acara-acara penting seperti upacara adat, pernikahan, acara pertunjukan tari, dan sebagainya. Setiap suku memiliki ciri khas pakaian adatnya masing-masing. Begitu pula dengan pakaian adat Mandailing. Suku Batak Angkola. Rumah adat Angkola ini bangunannya dibuat dari papan kayu untuk lantai dan dinding, sementara atapnya ada yang dari ijuk dan ada yang menggunakan tanah liat. Rumah adat ini memiliki bentuk yang lebih kotak dengan bagian atap yang besar.
pada bagian depan. Lalu ada atap kecil lainnya di atasnya yang berbentuk segitiga. Rumah adat Angkola juga didominasi dengan warna coklat tua, oranye, dan putih. Bagas Godang dalam bahasa Batak Mandaling adalah bentuk rumah tradisional atau arsitektur tradisional masyarakat Batak Mandaling dan Batak Angkola. Rumah besar ini dahulu sebagai tempat tinggal atau tempat istirahat raja. Pakaian adat Batak Angkola. Pakaian adat Sumatera Utara dari Batak Angkola memiliki penampakan yang mirip dengan pakaian adat Mandaling. Namun, pakaian adat Batak Angkola lebih didominasi warna merah dan menggunakan selendang, hiasan penutup kepala laki-laki, juga disebut ampu yang menyerupai mahkota yang biasa digunakan raja-raja di Mandaling dan Angkola pada masa lalu. Hiasan penutup kepala perempuan disebut dengan warna emas. Suku Nias adalah kelompok etnik yang berasal dari Pulau Nias. Mereka menamakan diri mereka Ono Niha. Ono berarti anak atau keturunan, Niha adalah manusia. Dan Pulau Nias sebagai tanah Niha, yaitu tanah berarti tanah. Nah, di Pulau Nias juga khususnya bagian selatan terdapat sebuah tradisi budaya yang cukup terkenal dan juga memiliki keunikan tersendiri. Tradisi tersebut adalah Hombo Batu atau lompat batu. Fahombo, nama lain dari tradisi ini, awal mulanya dilakukan oleh seorang pemuda Nias untuk menunjukkan bahwa pemuda yang bersangkutan sudah dianggap dewasa dan matang secara fisik. Meski demikian, tidak semua masyarakat Nias yang melakukan tradisi lompat batu ini. Nah, di Pulau Nias memiliki rumah adat yang namanya Olmohada, adalah suatu bentuk rumah panggung tradisional orang Nias, yaitu untuk masyarakat pada umumnya. Selain itu, terdapat pula rumah adat Nias jenis lainnya, yaitu Omo, sebuah merupakan rumah tempat kediaman para kepala negeri atau Tuheneri, kepala desa atau Salawa atau kaum bangsawan. Pakaian adat Nias, yaitu pakaian tradisional Nias dinamakan baru ohalu untuk pakaian pria, dari baru ladari atau baru isite untuk pakaian wanita. Pakaian tradisional biasanya merah atau kuning dan dikombinasikan dengan warna hitam dan emas. Pada zaman dulu, orang-orang di Nias tidak memiliki akses ke tekstil seperti kapas. Pembagian warna pakaian adat Nias menandakan kasta dari masyarakat. Misalnya warna kuning dengan corak persegi dan bunga kapas yang digunakan oleh kaum bangsawan, merah bercorak segitiga untuk prajurit, hitam untuk petani, dan putih yang melambangkan para tokoh. Melayu. Suku Melayu. Rumah Melayu Cindai merupakan salah satu pelestarian yang penting dalam kehidupan seni dan budaya di kota Medan saat ini. Rumah Melayu Cindai berupaya menggambarkan satu bentuk budaya bagi orang Melayu yang dahulu pernah mendiami kota Medan. Rumah Melayu Cindai bercirikan seni ukir ornamen atau hiasan, melambangkan cara hidup dan sikap terbuka orang Melayu, Deli, dan kota Medan itu sendiri. Pakaian adat Melayu. Pakaian adat perempuan Melayu merupakan baju gorong atau kebaya panjang yang dipadukan dengan songket. Sedangkan laki-laki Melayu menggunakan pakaian adat yang disebut teluk belanga. Baju kurung terbuka dari sutra dan teluk belanga terdiri dari baju berkerah kocak musang dengan celana bermotif sama. Selanjutnya, menghargai keberagaman budaya. Menghargai keberagaman berarti mengakui dan menghormati nilai, pengalaman, dan kontribusi yang dibawa oleh setiap individu, terlepas dari latar belakang atau identitas mereka. Saling menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada. Ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi serta budaya yang ada dalam masyarakat. Tidak merendahkan adat istiadat lain, menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Sekian dari video pembelajaran kami, semoga bermanfaat bagi